Tutorial kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita membangun, merancang aplikasi pada perangkat mobile. Ada salah satu mata kuliah yang akan saya ampu di semester ini ya. Namanya adalah mata kuliah pemrograman mobile yang memang ini dikhususkan untuk mata kuliah di mahasiswa saya yang ada di program studi Teknik Informatika Universitas Jabal Ghafur Shikli. Nah, di kesempatan ini kita akan coba bahas nanti yang dimaksud dengan bagaimana memulai pemrograman mobile. Seperti biasa ya, selamat datang di channel Ridwan Tutorial. Saya adalah seorang dosen di bidang IT. Kita di sini ada di channel saya yang membahas tentang segala hal berkaitan dengan programming, komputer, artificial intelligence, coding untuk pembelajaran, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi. Sekilas sudah saya coba gambarkan sebelumnya bahwa ketika kita masuk ke dalam dunia pemrograman mobile, kita nanti akan menghadapi banyak apa namanya banyak belajar lah ya bahasanya kita tentang segala hal yang ada di perangkat mobile. Tentu seperti biasa ya, saya selalu di awal itu ketika ngajar tentang sebuah aplikasi baik itu di mobile ataupun di non mobile, selalu saya apa namanya memberikan pemahaman awal tentang jenis-jenis aplikasi yang ada di dalam perangkat baik itu mobile ataupun di komputer. Nah, di sini kalau saya membaginya ada di desktop, ada aplikasi desktop, web, dan mobile. Tentu ini harus menjadi salah satu pemahaman awal dulu bahwa ketika kita misalkan menginstal aplikasi misalkan di perangkat smartphone atau di komputer kita, di laptop kita, itu bahasanya disebut dengan aplikasi desktop. Ada juga yang dimaksud dengan web, ada juga aplikasi mobile. Tentu hal ini adalah tiga hal yang berbeda. Artinya ketika misalkan kita menggunakan web, berarti dia itu butuh browser untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kalau kita balik ke dalam perangkat mobile, tentu kita mengenal ada dua buah sistem operasi yang memang sangat populer, yaitu Android dan iOS. Yang mana bahwa aplikasi mobile ini juga itu juga terinstal ke dalam perangkat yang kita gunakan, khususnya di smartphone. Nah, di sini pembahasannya juga ketika kita masuk ke dalam pemrograman mobile, tentunya adalah fokusnya kita adalah kita akan belajar bagaimana merancang dan membangun aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman yang populer. Tentu di sini apa namanya, kita harus pahami juga, misalkan ketika kita menggunakan Android, Windows Mobile, ataupun iOS, tentu untuk membangun aplikasi tersebut, kita membutuhkan bahasa pemrograman. Nah, di sini sudah saya coba jabarkan, misalkan kalau di Android, kalau yang apa namanya membangun aplikasi di Androidnya, kalau yang namanya natif itu ada bahasa pemrograman, ada Kotlin atau yang Java Android ya. Ini juga adalah ketika kita membuat aplikasi menggunakan ini, maka dia hanya bisa diinstal di Android apa namanya di sistem operasi Android saja. Kalau di Windows Mobile ada GSAP, kalau di iOS ada Swift. Nah, kalau misalkan kita berbicara kepada aplikasi multiplatform atau yang lagi tren yang sekarang, artinya kita bisa membangun aplikasi, dia bisa digunakan atau diinstal ke semua sistem operasi. Itu adanya namanya multiplatform. Nah, di sini itu teknologi hybrid kita kenal dengan teknologi hybrid artinya menggabungkan antara bahasa web dengan bahasa natif. Nah, di sini kalau kita lihat mungkin ada bahasa pemrograman, ada framework React Native, ada Vue.js, ada Flutter. Nah, tentunya di sini pembahasannya kalau React Native, Vue itu dibangun berbasis JavaScript. Nah, di sini juga Flutter itu dibangun dengan menggunakan bahasa Dart namanya seperti itu. Nah, di mata kuliah ini, khususnya yang mahasiswa yang belajar pemrograman mobile, itu nanti kita akan belajar tentang Flutter. Flutter ya. Nah, di sini pembahasannya nanti video ini akan menjelaskan kira-kira bagaimana kita memulai pemrograman Flutter untuk membangun aplikasi mobile. Tentunya di sini ada kebutuhan software yang akan coba kita pelajari nantinya. Ada yang pertama misalkan paling populer ya, paling mudahnya ya, maksud saya adalah menggunakan Visual Studio Code. Nah, bisa juga menggunakan anti-gravity dan juga ada Flutter SDK-nya. Ya, kalau untuk laptop hardware-nya ya speknya minimal 6 GB. Nah, kita akan coba bahas di video ini apa itu Flutter dan bagaimana cara menginstal Flutter di dalam Visual Studio Code. Nah, ini adalah Flutter yang mana kita ketahui
Dia sekarang adalah Flutter, sekarang sudah ada di versi 3.4.1 ya, dan bahasa Dart yang digunakan versi 3.1.1. Nah, di sini sudah ada dokumentasi tentang bagaimana memulai Flutter untuk membangun aplikasi mobile. Tentu di sini sudah ada dokumentasinya dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, Flutter is open source, artinya dia adalah bahasa open source, sebuah framework open source yang sangat menarik. Kemudian dia kombinasi antara natif, dia bisa berjalan di multi platform, kemudian dia juga ada kelebihan yang mungkin kalau kita katakan ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Flutter ketika kita mau membangun sebuah aplikasi mobile. Flutter dikembangkan oleh Google, yang memang ini salah satu produknya dari Google yang dikhususkan untuk membangun aplikasi khususnya di perangkat mobile. Tapi yang perlu dipahami, Flutter ini bukan hanya di perangkat mobile, dia bisa untuk mobile, bisa untuk web, bisa untuk desktop, dan bisa juga di embed device. Artinya, satu buah aplikasi yang kita bangun menggunakan Flutter bisa digunakan ke dalam 4 hal ini. Ini ada nampaknya di sini. Bisa pakai ke perangkat mobile, bisa ke desktop, bisa ke web, ataupun bisa ke embed device. Inilah kelebihan dari si Flutter ini. Makanya dia dikatakan dia multi platform. Nah, di sini bisa dilihat ya kalau misalkan mau dibaca lagi multi platformnya seperti apa. Di sini ada disampaikan ini bagaimana bentuknya untuk iOS, untuk Android, kemudian webs. Ini untuk perangkat mobile ya. Di perangkat mobile dia bisa ke iOS, bisa ke Android. Kalau untuk web, dia bisa juga menjadi aplikasi web. Kemudian kalau desktop, ini bisa di Windows, bisa di Mac, ataupun di sistem operasi Linux. Kemudian kalau untuk embed, dia bisa dilakukan embedded untuk yang semua jenis aplikasinya di smart device ataupun yang lainnya. Itulah kehebatan, kelebihan yang ditawarkan oleh Flutter untuk pengembangan sebuah aplikasi. Jadi luar biasa. Oke, di sini. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana memulai pemrograman memulai membangun aplikasi mobile menggunakan Flutter. Kita akan coba menginstal Flutter dengan menggunakan Visual Studio Code seperti ini ya. Ini saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Kita pandukannya adalah dari dokumentasi yang disediakan di sini, install Flutter. Kemudian kita masuk. Kita tidak ada dua cara sebenarnya. Kalau diinstal secara manual, ini ada petunjuknya. Silakan kalau install manual, dia ada di silakan pilih Windows-nya, apa sistem operasinya apa, apakah Windows, Linux ataupun yang lainnya. Di sini ada keterangan bagaimana memulai menginstal Flutter. Kalau secara manualnya, tentu di sini yang paling pertama sekali adalah pastikan sudah ada Git ya, Git untuk Windows-nya. Nah, sekarang kita menuju ke yang Visual Studio Code saja, biar lebih mudah. Nah, di sini kita akan coba bahas secara step by step-nya ya. Panduannya kita dari sini saja. Di sini adalah kita akan menggunakan sistem operasi Windows. Nah, di sini sudah jelas ya dikatakan kebutuhan untuk software menginstal Flutter di Visual Studio Code. Yang pertama adalah install Git for Windows. Artinya kita harus menginstal aplikasi Git. Git. Saya sudah install. Ini Git. Nah, ini Gitnya. Nah, bagi yang belum install, silahkan install dengan mendownloadnya dulu. Git ya. Git download. Ini Git, silahkan saja klik, kemudian silahkan di-download. Klik here to download. Nah, download saja. Kemudian ketika sudah di-download nanti, silahkan lakukan instalasi seperti biasa. Tinggal next, 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 kemudian finish. Seperti itu saja, semudah menginstal aplikasi, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Setelah Git diinstal, kemudian download dan install Visual Studio Code. Sebetulnya saya sudah install juga, ini Visual Studio Code-nya. Bagi yang belum install Visual Studio Code, seperti biasa, langsung Visual Studio Code. Langsung di-download ya. Karena dia juga open source, ini tinggal klik download for Windows. Oke, di sini silahkan mau menggunakan download saja, kemudian seperti biasa tinggal next, next, install sampai dengan selesai. Kemudian berikutnya setelah dua hal ini sudah terinstall, Git sudah kita install, kemudian
Visual Studio Code juga tidak terinstall. Dan pastikan di sini kalau kita lihat, di sini ada keterangannya sedikit bahwa download dan install the latest version. Artinya disarankan menginstal Git yang versi yang terbaru. Jadi gitu ya. Nah, ini ya pastikan terinstall Git yang versi terbaru ya. Kalau kita lihat di sini versi terbarunya di sini adalah versi yang 253, ya kan? Kebetulan coba saya lihat di sini saya installnya Gitnya versi berapa ya? Coba saya lihat open Gitnya. Nah, di sini saya lihat di sini Git version. Nah, saya menggunakan yang versi 242. 242 ya. Kalau di sini kan 25 ya. Berarti kalau misalkan masih menggunakan yang versi lama, silahkan boleh diupdate ya. Update aja atau upgrade versi Git-nya. Nah, sekarang ketika kita lihat yang ini ya, saya sudah katakan tadi bahwa saya menggunakan versi Git yang lama ya. Jadi alternatifnya kita bisa melakukan updating. Tapi kalau misalkan di download di sini langsung, itu langsung terinstall yang versi terbarunya. Tapi kalau misalkan sudah ada yang versi lama, kita tinggal buka, kemudian kita ini saja kita download apa namanya, perbaharui yang ini ya. Kalau dilihat di sini tadi saya sudah ini kan bahwa saya menggunakan versi yang 242. Jadi kalau misalkan mau mengupdate, simpelnya download versi terbaru, kemudian install, dan akan ditimpa yang versi yang lama. Tapi kalau misalkan yang mau mengupdate yang menggunakan terminal, boleh dengan menggunakan perintah update git for ini ya perintahnya Windows. Enter. Kemudian dia langsung akan mendownload yang versi 253. Oke, kita klik yes. Jadi download install Git for Windows. Yes. Coba saya download lagi. Oh, ini belum belum terinstall ya. Setelah di sini ada no URL spesifik ya. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada keterangannya ini ya, berarti kita tinggal download manual saja. Saya download manual saja biar gampang. Kita klik download. Mungkin agak ada sedikit ini ya, apa kalau mendownload yang mengupdate versi yang terminalnya lah. Kita lakukan instalasi saja versi yang terbaru 253 ya. Kita yes. Kemudian kita next, next, next lagi, next lagi, next, next. Oke, kita next, next saja kembali sampai terakhir ya. J. Dia langsung akan mengupdate versi yang terbarunya. Dia dibiarkan saja. Ini instalasinya. Ini saya install versi yang terbaru dari Git-nya. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, ini sudah. Kemudian coba kita klik next. Ini sudah ada versi yang 253. Sekarang coba kita buka Git, open. Bentar ya. Git. Oke, kita buka Git-nya. Sekarang kita lihat Git version. Oke, sekarang berarti saya sudah menginstal yang versi 253. Berarti sudah versi terbaru. Oke, baik. Sampai di sini berarti install Git udah selesai ya. Kita udah selesai dan pastikan sudah yang versi yang terbarunya. Nah, sekarang kita menuju ke install dan setup Flutter. Sekarang kita akan melakukan instalasi Flutter di Visual Studio Code. Di sini sudah ada keterangannya. Buka Visual Studio Code, kemudian silahkan tambahkan extension Flutter di Visual Studio Code-nya. Caranya seperti ini. Buka Visual Studio Code, kemudian buka di extension,
Kemudian silahkan dicari di sini kata kuncinya adalah Flutter. Kemudian ini Flutter, dia Flutter, ini dia. Kemudian silahkan dilakukan installnya seperti biasa. Klik install, biarkan dia proses instalasinya berjalan. Kemudian di sini biarkan aja auto update, dia tersimpan kalau ada update terbaru. Ini lagi proses instalasi ya. Instalasi. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Kemudian kita balik ke sini. Apabila nanti sudah terinstall dari dari extension yang ada di dalam Visual Studio Code, sekarang di sini sudah ini ya, install Flutter Visual Studio Code. Kemudian kita akan mulai membuat project Flutter-nya di sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sekarang kita akan membuatkan ini ya, nanti buat project baru ya. Project baru tinggal kita klik menu view, comment palettes, kemudian ketik Flutter. Nah, nanti kita coba testingkan. Nah, sekarang kita inikan dulu, lihat hasil proses instalasinya. Nah, ini sudah terinstall ya. Sudah terinstall, Flutter-nya sudah terinstall. Kita ini suite ini kalau mau ini kan silahkan saja. Sekarang kita balik instalasi extension Flutter-nya sudah jadi. Sekarang kita buat ini ya, kita balik lagi ke sini akan menginstal yang namanya buat project ya, dan juga kita akan mendownload yang SDK Flutter-nya dulu. Oke. Nah, ini kan ada keterangannya ini kode prompt, new project dan select download SDK. Oke, kita mulai kayak gini aja. Kita langsung praktekkan. Klik view, comment palette, kemudian klik Flutter. Flutter. Nah, di sini kan ada keterangannya ini buat Flutter, buat project baru ataupun Flutter Adapter atau upgrade. Nah, kita klik yang new project saja. Klik new project. Maka di sini sudah ada keterangan apakah kita menggunakan yang pilihan ya. Pilihannya adalah di sini ada empty, ada application dan lain sebagainya. Kita pilih yang ini saja. Application saja dulu. Klik. Kemudian di sini akan diarahkan untuk kita menyimpannya. Misalkan kita buat saja, saya buat di sini saja. Saya beri nama, keterangannya adalah Flutter Apps ya. Project lah saya bilang. Oke, saya enter. Kemudian saya select folder, berarti saya simpannya di D ya, Flutter-nya. Kemudian saya beri nama Flutter-nya, nama project-nya ya. Ini nama project, saya beri nama misalkan adalah First Application ya. Flutter First Apps. Oke, saya enter. Nah, kemudian di sini coba ini saya iya saja. Di sini akan dilakukan ini ya, download untuk yang versi Flutter-nya. Ini kan kalau kita lihat nih, ini kan akan di Flutter SDK itu kan lagi proses melakukan download untuk yang dicari dari file SDK-nya. Kita tunggu aja dulu. Ini butuh koneksi internet. Jadi kalau misalkan mau menginstal Flutter yang yang seperti ini kita lakukan tadi, kita butuh koneksi internet yang stabil dan pastikan eh, istilahnya komputer kita itu sudah terpenuhi ya minimum daripada yang spesifikasi komputer yang telah kita bahas. Ini kita tunggu saja proses instalasinya karena di sini ada keterangannya bahwa ada select folder Flutter SDK dialog, kemudian ini akan di-download Flutter SDK-nya. Kemudian ini akan butuh waktu kurang lebih beberapa menit. Kemudian di sini ada keterangannya beberapa SDK to patch dan sebagainya. Kita tunggu ini dulu. Kita tunggu di sini dulu. Kemudian, nah ini sudah terdownload ya. Nah, udah jadi folder Flutter-nya ini. Ini kalau kita lihat folder Flutter-nya sudah ada untuk iOS, untuk Android sudah ada tuh. Nah, ini kalau ini artinya web Flutter-nya udah jadi ini. Udah terinstall di dalam komputer kita. Nah, sekarang misalkan kita bukanya adalah di sini karena Flutter ini kita bukanya ada di dalam ini ya, ada Windows dan lain sebagainya. Nah, ini ada Flutter nih. Ini kalau kita lihat projectnya ada DuckTool dan lain sebagainya. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil menginstal Flutter, kemudian
meng-add-kannya dengan extension yang ada di dalam Visual Studio Code. Ini Flutter-nya udah jadi. Kalau kita buka salah satu source kodenya, ini ada web, kemudian ada ini ya, ini bahasa webnya. Kemudian kalau di Android-nya ini ada di sini ya, main Java juga. Ini udah banyak tuh. Source code-nya udah terdownload secara otomatis. Nah, di sini ini struktur folder ya, struktur folder daripada si Flutter itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas ini. Ini ada YMLM-nya, ini untuk menambahkan library dan lain sebagainya. Artinya sampai di tahap di sini, Flutter-nya udah jalan, udah berhasil kita lakukan instalasi di Visual Studio Code. Segampang itu saja. Nah, berikutnya, di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana menjalankan Flutter yang pertama ini, sehingga kita nanti akan nampak bagaimana run untuk project pertama kita. Kita akan dibuatnya di video yang berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi ya, bagaimana menjalankannya dan lain sebagainya. Kita akan pandukan dari sini semuanya. Demikian untuk yang video pertama, pengenalan Flutter dan bagaimana menginstal Flutter di Visual Studio Code. Kita jumpa di video yang berikutnya.